Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 17 Januari 2022. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Bencana alam angin puting beliung menerjang permukiman di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Akibatnya puluhan rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atapnya. Rumah warga yang mengalami kerusakan pun tersebar di sejumlah titik. Bagaimana situasi terkini di lokasi terdampak akan dilaporkan oleh Ferianto, rekan jurnalis dari Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Ferry. Yes, halo, selamat siang Dea. Ya, selamat siang. Ferry, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya kapan terjadi bencana angin puting beliung di Pontianak ini? Nah, untuk kejadian angin puting beliung di Kota Pontianak terjadi pada Minggu kemarin 2021 sekira pukul 16 sore Dea. Nah, pada saat itu warga memang di Kota Pontianak itu sempat memang ada awan mendung ya. Kemudian sesaat kemudian Kota Pontianak itu cerah. Dah pada saat itu awan tiba-tiba ada gumpalan awan mendung yang tidak lama berselang tersebut terjadi pusaran angin di atas langit Kota Pontianak dia. Nah, selanjutnya pusaran angin tersebut membentuk pusaran angin sendiri yang mengakibatkan di wilayah Kecamatan Pontianak Timur itu tepatnya berada di pinggiran tepian Sungai Kapuas, banyak rumah yang rusak akibat pusaran angin puting beliung ini dia. Ya, lalu seperti apa pantauan Anda di lokasi saat ini situasinya? Kalau untuk saat ini, untuk situasi sudah kondusif dan rumah-rumah warga yang memang terdampak itu memang cukup banyak ya. Dari Kepala BPBD Kota Pontianak itu menyampaikan bahwa dari data saat ini ada 33 rumah yang terdampak, dan untuk rumah-rumah tersebut saat ini sudah diberi terpal untuk sementara, dan pemilik rumah sendiri pun sudah melakukan perbaikan untuk sementara, tapi memang belum bisa melakukan perbaikan total ya, karena masih menunggu juga material dan lain sebagainya, dan warga pun masih bergotong royong ya untuk melakukan perbaikan ini. Dan sampai saat ini warga itu masih berbenah untuk rumah-rumah yang memang terdampak. Dan kemarin itu pada saat kejadian itu langsung pada sekira pukul 17 itu bantuan dari berbagai instansi di Kota Pontianak sudah langsung datang ke lokasi, dan sementara di malam tersebut dari berbagai instansi Kota Pontianak itu sudah menyerahkan terpal dan berbagai bantuan lainnya untuk menutup sementara atap-atap rumah yang memang terbang akibat terjangan angin puting beliung ini deh ya. Iya, terakhir Ferry terkait bencana ini tadi memang beberapa rumah mengalami kerusakan. Adakah data yang menyebut ada korban jiwa atau luka akibat bencana ini? Mungkin karena terkena material yang berterbangan atau bagaimana? Siap dia. Nah, dari informasi Kepala BPBD, walaupun ada 33, maaf deh tadi terputus sebentar. Nah, dari informasi yang ada itu dari 33 rumah warga yang rusak ini, Kepala BPBD Kota Pontianak itu memastikan bahwa tidak ada korban jiwa ataupun korban luka pada peristiwa ini. Karena pada saat kejadian itu warga memang langsung berlindung ke tempat-tempat yang aman deh ya. Baik, Tribuners, terkait bencana ini, rekan Ferry sudah melakukan wawancara bersama Kepala BPBD Kota Pontianak, Haryadi Estri Wibowo. Berikut liputan lengkapnya. Kita mendata bekerjasama BPBD, PUPR, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian dari Kepolisian, TNI, masyarakat, relawan, termasuk kecamatan kelurahan. Jadi kita bekerjasama sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota untuk dibantu segera. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan data-data sebanyak 33 rumah yang terdampak. Alhamdulillah tidak ada rusak berat, pada umumnya rusak ringan. Tapi rusak ringan itu kalau tidak tepat kita perbaiki, tentu mereka juga tidak bisa tinggal ya. Hujan panasnya bagus. Maka teman-teman dari kecamatan kelurahan, dinas teknis segera untuk malam itu juga langsung diperbaiki. Dan bahkan sesuai dengan perintah Bapak Wali Kota, nanti kita akan carikan ganti yang baru ya bagi yang udah rusak-rusak. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sebuah mobil Innova berplat nomor BK1633APP dikemudikan sopir asal Medan mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Nasional Aceh. Mobil tersebut masuk ke areal persawahan Blang Raya di kawasan Desa Bili Aron, Kecamatan Gelumpang, Kabupaten Pidie. Sebelum kecelakaan,
mobil itu diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Serambi News, ada Muhammad Nazar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nazar. Halo Dea. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis laka lantas Innova ini? Ya, terima kasih Dea. Berdasarkan keterangan saksi mata di lapangan bahwa laka lantas yang terjadi di ruas jalan nasional Banda Aceh Medan terjadi pada Minggu maaf. Mobil tersebut dikemudikan oleh Surya Putra Hasibuan, warga Desa Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, bersama seorang penumpang bernama Lia Marlia, ibu rumah tangga, warga yang sama. Kejadian tersebut berawal dari mobil Avanza dengan nomor polisi BK 1633 APP itu melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Kemudian diduga berdasarkan keterangan saksi mata dan sumber dari kepolisian bahwa sang sopir yang membawa Innova tersebut mengantuk sehingga mobil hilang kendali, melaju ke arah kanan dan terjun ke areal persawahan. Demikian ya. Ya, rekan Nazar, lalu informasinya tadi juga sempat saya singgung bahwa diduga sopir ini mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan informasinya memang jalur itu sering digunakan sopir untuk membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Apakah benar? Terima kasih Dia. Berdasarkan informasi yang kita input dari saksi mata bahwa di jalur tersebut yang merupakan jalur nasional, jalur tersebut merupakan jalur yang lurus sepanjang 1 kilometer lebih, di mana di jalur tersebut tidak ada perkampungan penduduk. Di jalur tersebut hanya diapit dengan areal persawahan, sehingga sering pengemudi kendaraan membawa kalau pada malam hari, karena suasana di jalan tersebut memang tidak adanya kendaraan yang padat, sehingga setiap sopir itu membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Demikian ya. Iya, terakhir rekan Nazar, dari data yang sudah Anda peroleh bisa diinformasikan. Kasus tersebut, banyaknya kasus laka lantas terjadi di jalur tersebut karena banyak pengemudi yang membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan kemudian sang sopir ini lelah setelah menempuh perjalanan dari Medan menuju Banda Aceh, sehingga banyak kasus-kasus yang sehingga ada 6 kasus yang terjadi pada tahun 2021. Beruntung kejadian langka tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, sehingga Kapolres PD AKBP Patli SIK sering mengimbau pada pengguna jalan bahwa saat melintasi jalur Kecamatan Gelompang 3, hendaknya para supir yang mengemudi kendaraan hendaknya berhenti apabila kelelahan, karena sering terjadinya laka lantas. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nazar untuk informasi Anda dari PD Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, dari Provinsi Jambi. Polisi berhasil meringkus 5 orang diduga geng motor yang diduga melakukan pembacokan di kawasan Simpang Mayang, Kota Baru. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan kelima pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Saat ini pelaku diamankan di Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan pelaku lainnya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Aryo Tondang, reporter Tribun Jambi yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Aryo.
Halo Dea, selamat siang Dea. Selamat siang, Aryo. Silakan dengan laporan Anda bisa diinformasikan bagaimana kronologis kejadian pembacokan ini bisa terjadi. Baik, terima kasih Dea. Memang warga Kota Jambi khususnya kembali dihebohkan dengan aksi serangan geng motor atau diduga kelompok geng motor yang sejak awal beberapa bulan lalu atau sejak tahun 2020 kejadian ini kembali terulang yang di mana pelakunya tetap atau didominasi oleh pelajar, baik pelajar SMP dan pelajar SMA. Untuk kejadian yang barusan terjadi pada hari Sabtu kemarin deh ya, di mana memang ada sekitar 8 orang melakukan penyerangan ke sebuah kawasan di Simpang Mayang, tepatnya Kota Baru, kemudian luka bacok di bagian kepala, wajah, dan saat ini mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Untuk motif sendiri belum diketahui deh ya. Sehingga memang saat ini masih dalam proses pemeriksaan petugas, begitu dia. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban yang dirawat di rumah sakit itu, Aryo? Apakah mengalami kemajuan atau bagaimana? Untuk kondisi memang seperti saya singgung tadi, setelah kejadian, beberapa saat setelah kejadian langsung dilarikan ke rumah sakit, tepatnya di rumah sakit yang masih juga berada di dalam Kota Jambi, tidak jauh dari TKP, langsung mendapat perawatan intensif. Untuk perkembangan terbarunya, setelah dikonfirmasi kepada pihak keluarga langsung kemarin hari Minggu deh ya, kondisinya masih cukup syok, hanya tidak dapat banyak bicara. Yang bisa ditemui dan diwawancarai oleh sejumlah awak media hanyalah ibunya saja. Sehingga memang untuk perkembangan pada hari Minggu terakhir kemarin belum terdapat cukup perkembangan yang signifikan dari kesehatan atau kondisi mental korban sendiri, begitu dia. Baik, terima kasih rekan Aryo. Dan Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama saksi mata. Rita, berikut liputan lengkapnya. Kesini kan baru lagi santai, lagi makan-makan biasa, kan beres-beres. Tiba-tiba ada yang datang itu cari, nggak tahu itu kayak ketakutan kan. Saya ngejarnya 3 orang, kejar, langsung dikeroyok. Kami sibuk kan nyelamatin diri semua kan. Make apa? Make parang itu? Terus iya, pakai kayak pedang kayak panjang itu. 3 orang ya yuk. Itu yang kita tengok itu 3 orang yang masuk. Ya, terus kami keluar semua nyelamatin diri. Gak lama kami nyelamatin diri itu langsung ditinggal korban tadi. Speedboat yang membawa pekerja migran ilegal tujuan Malaysia tenggelam di perairan Bengkalis. Pencarian 3 korban yang masih hilang dalam insiden speedboat tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Pencarian terus dilakukan dengan penyisiran di 3 area yang sudah ditentukan koordinatnya di perairan Selat Morong. Kabar selengkapnya dan bagaimana pantauan terkininya akan disampaikan wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada M. Natsir di sana. Halo rekan Natsir. Halo Natsir, bagaimana dari pantauan Anda? Dan sebelumnya bisa diceritakan dulu bagaimana bisa speedboat ini tenggelam? Halo? Ya, rekan ya, kejadiannya terjadi pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 18.30, di mana speedboat bermuatan sekitar 21 orang, terdiri dari 18 orang penumpang dan 3 awak speedboat berlayar dari Sungai Cinggam, tepatnya di Pulau Rupat, rencananya akan menuju ke Pulau ke Malaysia. Dan kapal mencoba untuk kembali ke tempat pelabuhan awalnya berlayar, dan di saat memutar arah kapal terhempas ombak dan tenggelam, begitu rekan ya. Ya, lalu bagaimana untuk kondisi para korban dan upaya pencarian yang masih hilang? Ya, rekan dia, untuk pencarian korban sudah dilakukan sejak hari Sabtu kemarin dan hari Minggu sampai hari ini. Ada sekitar 18 orang yang telah ditemukan
14 diantaranya dinyatakan selamat dan 4 meninggal dunia, dan saat ini masih ada sekitar 3 orang lagi yang masih dalam pencarian yang belum diketahui bagaimana nasibnya. Tim Basarnas dan tim gabungan baik dari Polair maupun dari TNI Angkatan Laut dan lain tempat sampai hari ini masih melakukan pencarian ya. Ya, terakhir Natsir, masih ada 3 korban yang belum berhasil ditemukan ya hingga saat ini. Sebenarnya apa kendala yang dihadapi tim SAR dalam pencarian ini? Kendala yang dihadapi oleh tim SAR saat ini, di mana saat ini kondisi di sekitaran lokasi kapal tenggelam itu, tepatnya di Selat Morong, Kabupaten Galis, Pulau Rupat, kondisi ombak cukup tinggi. Hari Minggu kemarin, tim Basarnas sempat terkendala melakukan pencarian di mana kondisi ombak setinggi 2 meter terjadi di pagi hari. Namun setelah beberapa jam, ombak mulai reda dan upaya pencarian juga masih dilakukan. Namun sampai petang kemarin belum membuahkan hasil, dan hari ini tim SAR juga masih melakukan pencarian di lapangan. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan M. Natsir untuk laporan Anda dari Bengkalis, Provinsi Riau. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jangan kemana-mana karena kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Timur. Pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW resmi dibuka di Gedung Arab Wings, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura. Acara yang baru dimulai sejak kemarin, tepatnya 15 Januari 2022 tersebut mengundang antusias masyarakat Sampang. Artefak yang dipamerkan telah teruji kebenarannya karena telah bersertifikasi Saudi Commission for Tourism and National Heritage. Detail informasinya akan disampaikan oleh Hanggara Pratama, reporter Tribun Madura yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hanggara. Halo rekan Dea dan Tribun News. Ya, Hanggara, bisa Anda sampaikan bagaimana pantauan Anda suasana ramainya pengunjung di pameran artefak ini? Saya izin melaporkan sesuai pemantauan di lokasi bahwa kepadatan para pengunjung artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya terjadi di dalam gedung Arab Wing saja, melainkan juga terjadi di halaman gedung Wing seperti itu. Dan sesuai konfirmasi kepada salah satu artefak, Ian, bahwa setiap harinya lebih dari 100 orang mengunjungi artefak peninggalan Nabi SAW. Pengunjung tidak hanya dari daerah lokal atau Kabupaten Sampang sendiri, melainkan di daerah lainnya di Madura juga ikut meramaikan seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu ada berapa unit peninggalan Nabi Muhammad yang dipamerkan dan juga bagaimana status keasliannya? Bisa diinformasikan?
Siap. Jadi ada 10 item artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW yang dipamerkan. Salah satunya sandal Rasulullah, kemudian rambut Rasulullah seperti itu. Dan untuk keasliannya bahwa artefak ini telah teruji kebenarannya karena telah bersertifikasi Saudi Commission for Tourism and National Heritage seperti itu rekan deh. Ya, artefak peninggalan Nabi ini yang dipamerkan merupakan milik siapa dan juga sudah dipamerkan di mana saja sebenarnya selain kali ini? Ya. Jadi artefak kali ini berasal dari koleksi Galeri Warisan Museum Artefak Rasulullah atau Galeri Warisan MAR milik almarhum Profesor Dr. Haji Abdul Manan bin Embong seperti itu. Dan sejauh ini sudah lebih dari 70 tempat yang dipamerkan, contohnya di Jakarta Islamic Center, Gedung Pusdai Bandung, serta Museum Banten Lama seperti itu. Dan patut diketahui juga bahwa dengan adanya pameran artefak Nabi Muhammad SAW ini, pemerintah daerah setempat berharap meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpariwisata religi di Kabupaten Sampang seperti itu, rekan dea. Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk informasi Anda dari Sampang Madura. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Kecamatan Serang menempati posisi pertama wilayah rawan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Serang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas DP3AKB Kota Serang, Anton Gunawan. Selama 2021, data yang ada menampilkan 54 kasus kekerasan, 90% didominasi kekerasan seksual. Selengkapnya akan disampaikan Milda Niati, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Milda. Halo Tribuners, ya halo Dea. Ya, bisa diinformasikan dari data yang Anda peroleh Milda, daerah mana saja yang rawan kekerasan seksual ini di Serang? Iya, berdasarkan informasi dari Kepala DP3AKB Anton Gunawan bahwasanya terdapat sekitar 54 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang. Kekerasan seksual diantaranya 90% didominasi oleh kekerasan seksual. Selain itu, Anton selaku Kepala Dinas DP3AKB juga menjelaskan pemicunya adalah faktor ekonomi dan juga faktor gadget begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana solusi yang sudah dilakukan untuk meminimalisir lagi kekerasan seksual di tahun ini? Ya, adapun untuk meminimalisir adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pihak DP3AKB telah melakukan penindakan yaitu dengan membuat PATBM yang basisnya di masyarakat. Nah, PATBM itu juga didirikan di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Serang. Nah, di Kota Serang sendiri, salah satunya Kecamatan Serang menempati posisi pertama wilayah yang rawan terhadap kekerasan seksual. Selain Kecamatan Serang juga ada, yaitu wilayah Cipocok, Tak-Takan, dan satu diantaranya juga wilayah Kasmen. Begitu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Milda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto datang ke Makassar selama 2 hari, yakni Minggu 16 Januari hingga Senin hari ini 17 Januari 2021 pagi. Airlangga datang menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun ke-62 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Sejumlah kader Golkar meneriakan yel-yel di hadapan Airlangga. Pantauan Tribun Timur, sejumlah kader bahkan berteriak, Airlangga Presidenku, Taufan Pawe Gubernurku di halaman rumah makan Bahari. Detail informasinya dan juga bagaimana suasana di sana saat Airlangga berkunjung ke Makassar akan disampaikan oleh rekan Ari Mariadi, wartawan Tribun Timur yang kini sudah bergabung. Halo rekan Ari. Halo, iya, halo, selamat siang Mbak. Iya, selamat siang. Ari, bisa diinformasikan selain menghadiri acara HUT Ormas ini, apa saja agenda Airlangga Hartarto selama di Makassar? Ya, baik Mbak. Perlu saya laporkan bahwa Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
berkunjung ke Makassar selama 2 hari sejak Minggu hingga Senin pagi tadi. Jadi dia datang dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Golkar. Ada sejumlah kegiatan. Yang pertama begitu tiba, ia sempat makan di rumah makan Bahari, kemudian dia mendatangi Pantai Losari. Pantai Losari ini salah satu wisata di kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Airlangga mendatangi sejumlah pisang ngepe, salah satu kuliner tradisional di kota Makassar. Lalu malam harinya ini kegiatan puncak sekaligus tujuan utamanya yaitu menghadiri HUT Ormas MKGR. MKGR ini salah satu ormas pendiri Partai Golkar. Dalam kesempatan itu di forum rupanya sejumlah kader Golkar Sulsel mendukung dan meminta kesediaan Airlangga agar bersedia diusung menjadi calon presiden 2024. Seperti itu, Mbak. Ya, lalu bagaimana sikap kader Golkar Sulsel ini kepada Airlangga Hartarto yang seperti memberi sinyal Pilpres 2024, rekan Ari? Ya, baik, kalau sikap dari kader-kader Golkar Sulsel sebagai kader dari Beringin, mereka mendukung Ketua Airlangga Hartarto agar maju calon presiden. Mereka juga, jadi Sulsel ini dalam sepanjang sejarah selalu dimenangkan oleh Golkar. Jadi para kader Golkar menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Golkar ataupun Airlangga katanya di Sulsel pada pemilu presiden 2024 mendatang. Kalau sebelumnya ini Sulsel selalu dikenal sebagai lumbung atau basis dari Yusuf Kalla. Tapi semenjak Yusuf Kalla tidak lagi maju, kalau di Pilpres terakhir itu menjadi daerah kemenangan pasangan Prabowo Sandi sebelumnya di sini 2019, seperti itu, Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan respons Airlangga Hartarto terkait hal itu? Jadi ternyata Airlangga setelah kader menyatakan, Airlangga belum secara terbuka menjawab kesediaannya maju di hadapan kader Golkar. Saat ini kita ketahui Airlangga masih menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi Maruf Amin. Dalam kesempatan itu tadi malam, Airlangga hanya menyatakan meminta komitmen kader-kader untuk mengulang katanya kemenangan Partai Golkar di pemilu. Terakhir kali Golkar menangkan di pemilu 2024. Kalau soal kesediaan maju, ia belum secara terbuka menjawab dan menyatakan di hadapan kader. Semalam Airlangga rupanya hanya selain berbicara Golkar, hanya banyak berbicara soal penanganan pandemi dan ekonomi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Seperti itu, Mbak. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPD 1 Golkar Sulsel, Taufan Pawe. Berikut liputan lengkapnya. Pembahasan Pak Ketua? Tentu substansinya adalah kedatangannya dalam rangka hari ulang tahun MKGR, kan begitu ya. Yang kedua, beliau apresiasi bahwa panitia lokal dapat berkolaborasi dengan panitia pusat, sehingga hari ulang tahun MKGR kita laksanakan dialog kebangsaan terkait isu-isu kekinian. Pertama, yaitu menyangkut isu penyebaran COVID Omikron, dan kami mengangkat juga masalah pemulihan ekonomi. Kami juga hadirkan pembicara menyangkut persoalan kebijakan. Jadi kesemuanya itu beliau berpendapat bahwa kerja-kerja MKGR di Sulawesi Selatan ini sudah on the track. Dan saya sampaikan ke beliau apa yang kami lakukan tidak terlepas dari komitmen bahwa MKGR itu adalah pendiri Partai Golkar. Maka semua event-event Partai Golkar nantinya MKGR pasti setiap berkunjung ke daerah-daerah pasti memberikan sentuhan kepada pelaku UMKM. Dan tadi sempat dilakukan di Tanjungan Losari, dan alhamdulillah para pelaku UMKM sangat respon dengan kehadiran Bapak Airlangga. Siap. Berarti kalau soal politik belum sempat disinggung tadi Pak Ketua? Belum Pak Ketua. Murni MKGR dan
Saya berpikir apa yang kami lakukan ini adalah bagian daripada kerja-kerja kemaslahan. Kabar duka tengah menyelimuti dunia seni Indonesia. Tribuners, seniman keroncong tanah air Sukap Jiman tutup usia pada Minggu 16 Januari 2022 kemarin. Sebelum keluarga membawanya ke rumah sakit, nyawa Sukap sudah tidak tertolong. Sukap Jiman dikenal sebagai pencipta lagu Lingsir Wengi yang terus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan royalti. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait kabar ini sudah bergabung bersama kami Agil Trisetiawan, reporter Tribun Solo yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Agil. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Ya, selamat siang Agil. Bisa Anda informasikan dari informasi yang sudah Anda dapatkan, bagaimana kondisi Sukap Jiman sebelum meninggal dunia? Ya, salah satu seniman keroncong asal Indonesia, Sukap Jiman, ya mana dikenal dengan pencipta lagu Lingsir Wengi, tutup usia pada hari Minggu 16 Januari 2022. Bahwasanya sebelum meninggal, Sukap Jiman diketahui memiliki penyakit stroke dan rematik, dan dari keterangan anak tertua dari almarhum Nur Star istri, bahwasanya 5 tahun terakhir Sukap Jiman juga mengalami kelumpuhan yang membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan harus menghabiskan banyak waktu di kasur. Dari keterangan anak tertuanya, Nur, bahwasanya sebelum meninggal dunia Sukap Jiman sempat muntah sebanyak 2 kali, dan dari situ dikabarkan Sukap Jiman meninggal dunia sehingga anggota keluarga belum sempat membawa almarhum ke rumah sakit. Iya, untuk kembali mengenang sosok Sukap Jiman ini bisa diinformasikan terkait lagu-lagu karya Sukap Jiman. Ya, Sukap Jiman sendiri merupakan seniman yang lahir di Jogja. Bahwasanya pada tahun 70-an lalu dia sempat mengawali karir musiknya sebagai pengamen hingga dia mendirikan grup musik. Sepanjang karirnya di dunia musik sendiri, selain lagu Lingsir Wengi, dia juga menciptakan sejumlah lagu lainnya seperti Mendung Sore, Loro Ati, Dudu Badarojo, dan sejumlah lagu lainnya, yang mana lagu-lagu tersebut sempat dipopulerkan oleh beberapa artis, yaitu seperti Didi Kempot maupun Abdul. Ya, lalu Agil, bagaimana perjuangan beliau selama ini untuk mendapatkan royalti dari lagu-lagu ciptaannya? Ya, selama ini Sukap Jiman juga berjuang untuk mendapatkan royalti dari lagu-lagu ciptaannya, khususnya lagu Lingsir Wengi, yang mana almarhum sendiri belum mendapatkan royalti dari lagu-lagu yang dia ciptakan. Dengan keluarga korban sendiri, maksud kami dari keterangan keluarga almarhum sendiri, saat ini royalti sudah pengurusan royalti sudah dilimpahkan atau diambil alih oleh kuasa hukum mereka yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kartosuro. Namun dari wawancara kami terakhir, royalti tersebut masih belum didapatkan dari pihak keluarga, dan saat ini pihak keluarga melalui kuasa hukumnya terus memperjuangkan hak royalti dari Sukap Jiman tersebut. Baik, terima kasih rekan Agil untuk laporan Anda dari Sukoharjo. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. 1 tahun sudah warga Aholeang dan Rui mengungsi di dusun Ale-Ale Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pasalnya, kedua dusun tersebut mengalami dampak paling parah dari gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 lalu. Bagaimana kondisi terkini mereka di sana? Akan dilaporkan rekan Masdin, wartawan dari Tribun Sulbar yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Masdin. Halo Dea. Ya, setelah 1 tahun di pengungsian ini, bagaimana kondisi terkini warga Aholeang Rui? Baik Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan langsung dari Sulawesi Barat. 1 tahun sudah masyarakat atau warga dusun Aholeang dan Rui mengungsi di dusun Ale-Ale, Kecamatan
Malunda, Kabupaten Majene, yang mana kita ketahui bahwa menjadi korban terdampak gempa Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 silam. Dan kondisi terkini di 1 tahun mereka mengungsi, masyarakat hingga saat ini masih mengungsi di tenda-tenda yang terbuat dari terpal dan juga hunian sementara mereka. Dan 1 tahun pula mereka memiliki banyak keluhan Dea dan Tribuners. Salah satunya adalah terkait dengan ketersediaan air bersih, kemudian juga kendala lainnya adalah ketersediaan listrik dan juga cuaca, mengingat mereka tinggal di tenda-tenda, ketika terjadi hujan maka air akan masuk ke tenda mereka. Seperti itu, Dea. Ya, masih informasinya juga untuk memenuhi kebutuhan sumber alternatif air dekat di sana, di pengungsian ini, dan juga bagaimana upaya pemerintah selama ini terkait pengadaan air bersih untuk para pengungsi. Baik Dia dan Tribuners, berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Dusun Rui, yakni Pak Harno, mengatakan bahwa sebenarnya di pengungsian itu ada air dari sumur bor, namun lagi-lagi air tersebut tidak bisa dikonsumsi sehari-hari mengingat memiliki kandungan kapur yang terlalu tinggi. Adapun juga untuk di air sungai, mereka atau warga yang ada di pengungsian itu hanya memanfaatkan untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian. Jadi memang satu-satunya sumber air untuk dikonsumsi bagi warga yang mengungsi di dusun warga yang mengungsi adalah di Samalyo tadi yang jaraknya sekitar 3 km dengan ditempuh dengan sepeda motor untuk mengangkut air tersebut. Dan terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah sendiri, sebelumnya juga kami telah menemui Kepala Dusun Rui, Bapak Suwardi, mengatakan bahwa di momen 1 tahun gempa terjadi, Bupati Majene dan Dinas Sosial sendiri melakukan kunjungan, dan di waktu tersebut Kepala Dusun Rui mengatakan telah menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat, salah satunya terkait dengan ketersediaan air bersih, dan di situ pemerintah terkait mengatakan akan segera memberikan solusi. Dan juga dari keterangan Kepala Dusun sendiri, sebetulnya pernah ada wacana untuk membuat semacam proyek agar air bersih bisa masuk ke tempat pengungsian, namun hingga saat ini belum terrealisasikan, Dea. Baik. Terima kasih rekan jurnalis kami, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama salah satu penyintas gempa Majene, Harno. Berikut liputan lengkapnya. Kita ambil di Samalyo 3 kilo masuk, kita bawa jergeng, biasa 20 kita bawa jergeng, kalau jergeng besar ya 2 biasa kita bawa, ambil 20 liter, tidak bisa dikonsumsi untuk minum karena berkapur. Banjir bandang melanda beberapa desa di Kecamatan Besulutu, Sultra pada Sabtu 15 Januari 2022 lalu. Sebelumnya desa Amosilu dan Onebute, Kecamatan Besulutu ini dihantam banjir bandang akibat intensitas hujan deras. Akibat banjir bandang ini sejumlah kakak terdampak banjir mengalami kerugian material. Selengkapnya akan disampaikan rekan Armanto Sepu, jurnalis Tribun Sultra yang sudah siap dengan laporan kondisi terkini di sana. Halo rekan Arman. Halo rekan Dea, selamat siang Tribuners semuanya. Selamat siang Arman, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk kondisi terkini di kecamatan terdampak banjir bandang tersebut? Halo? Ya, baik rekan. Ya, halo. Ya, baik rekan Dea. Saat ini kondisi banjir bandang di Kecamatan Besulutu, terutama di beberapa desa, yakni Desa Onembute dan Desa Omusilu, Kecamatan Besulutu, banjir sudah surut, warga juga sudah kembali membersihkan sisa-sisa barang yang dibawa oleh banjir. Banjir ini terjadi pada 15 Januari lalu, di mana sekitar pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hujan deras turun di sejumlah wilayah Kabupaten Konawe, salah satunya di Kecamatan Besulutu. Akibat dari intensitas hujan yang cukup deras ini membuat drainase dan sungai yang berada di kecamatan tersebut tidak mampu menahan
air yang berasal dari gunung. Kemudian penyebab lainnya adalah di wilayah dua desa ini merupakan wilayah yang berada di dataran rendah sehingga menjadi tempat lewatnya air yang berasal dari wilayah dataran tinggi. Demikian rekan Dea. Ya, berapa desa dari pantauan Anda yang terdampak banjir ini dan juga ditafsirkan kerugian yang dialami warga terdampak? Ya, menurut informasi yang kami peroleh bahwa ada 3 desa yang menjadi dampak banjir tersebut, namun yang cukup parah yakni di Desa Amosilu dan Desa Onembute, di mana di Desa Amosilu sendiri menurut penuturan kepala desa bahwa di situ sekitar 30 rumah yang mengalami dampak dari banjir tersebut. Jika diestimasikan warga mengalami kerugian sekitar 100 atau ratusan juta lebih. Belum lagi di desa-desa lainnya. Demikian rekan Dea. Baik, terakhir rekan Arman, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah sejauh ini? Ya, rekan Dea, meskipun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah meninjau lokasi dan mendata sejumlah warga yang terdampak, namun menurut penuturan kepala desa setempat bahwa hingga saat ini belum ada bantuan baik dari pemerintah maupun dari organisasi lainnya yang turun di lokasi kejadian. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Ultra, Armanto Sep untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya dari Sumatera Selatan. Nisan kuno bertuliskan Arab Melayu ditemukan sejumlah pekerja PT Waskita saat melakukan penggalian untuk pembuatan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Penemuan ini ada di kawasan Komplek Pertokoan Tengkuruk. Maksud kami Kompleks Pertokoan Tengkuruk Permai, Ilir, Palembang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Linda Trisnawati, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Linda. Ya, halo Dea. Linda, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya tentang penemuan batu nisan kuno ini di kawasan Pasar 16 tersebut? Oke, dapat saya informasikan bahwa telah ditemukan batu nisan di kawasan Pasar 16, itu tepatnya di Komplek Pertokoan Tengkuruk Permai, Blok C, 17 Ilir, Palembang. Nah, nisan kuno tersebut bertuliskan Arab Melayu atau aksara Jawi yang ditemukan oleh sejumlah pekerja PT Waskita saat penggalian IPAL. Gitu. Nah, atas temuan tersebut, ada satu pedagang nih yang ada inisiatif untuk mencuci nisan tersebut. Itu namanya Kope. Ya, menyuci nisan tersebut tujuannya biar nisannya yang pada tulisan tersebut terbaca gitu. Kemudian diminta juga nih anaknya untuk memfoto. Namun pada akhirnya berujung pada viral gitu ya. Nah, sedangkan nisan ini sendiri atas inisiatif para pekerja ditimbun kembali, begitu Dea. Ya, lalu adakah upaya dari pihak terkait yang dilakukan untuk penemuan nisan ini? Oke, karena memang itu ditimbun kembali oleh pekerja, maka dapat saya informasikan juga tadi telah dilakukan pertemuan antara Dinas Kebudayaan Kota Palembang, pihak Balai Arkeologi Sumsel, PT Waskita, dan pihak terkait lainnya. Setelah diadakan rapat, dapat disimpulkan bahwa nanti malam pukul 20.00 atau pukul 8 ya, akan digali kembali di titik temu yang ditimbun kembali galian yang nisan tadi, gitu ya. Jadi nisan tersebut nantinya akan diangkat dan akan diteliti. Begitu, Dea. Ya, terakhir Linda, bagaimana tanggapan dari sejarawan Palembang terkait penemuan nisan ini? Oke, saya sempat mewawancarai sejarawan Palembang itu Ari Panji yang memang sudah meninjau secara langsung penemuan tersebut. Kalau berdasarkan foto yang beredar, dia pun sempat membaca nih bahwa tulisan Melayu itu isinya yaitu Klakot Intakol Ila Rahmatullahi Abrori Nyai Nadirani binti Kiai Abdul Aziz Palembang nih, atau yang bahasa kitanya itu ya, telah berpulang ke rahmatullah Nyai Nadira anak Kiai Abdul Aziz orang Palembang gitu ya. Kalau berdasar pengamatan sementara itu merupakan nisan pada abad ke-19. Nanti lebih lanjutnya akan diteliti lebih lanjut setelah nisan tersebut diangkat, begitu dia. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Linda sudah melakukan wawancara bersama saksi penemuan nisan kuno dan juga sejarawan Palembang. Berikut liputan lengkapnya. Dari nama yang kita sempat baca Palembang, kita bisa jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud salah satunya ada dua nama yang ada tulisan satu Ciko anak kecil kan. Nah, dua nama ini baru sempat kita baca Ciko. Nah, namanya Nyaji Nadira atau Nadra. Ya, bisa Nadira, bisa Nadra. Nyaji Nadira atau Nadra binti Kiai Abdul Aziz Palimbani. Nah, orang banyak langsung menyimpulkan ada nama Palimbani ini langsung ke zuriat
Al-Palibani, Abdul Somad Al-Palibani, langsung ke situ. Padahal dalam peristiwa sejarah, nama Palembang ini untuk menunjukkan asalnya bahwa dia berasal dari kota Palembang. Artinya yang ada gelar Nyaji, ini menarik. Mungkin generasi sekarang itu tidak kenal dengan gelar Nyaji. Ini bukan gelar kebangsaan, tapi ini gelar ketika seorang perempuan sudah berangkat haji, Bang. Jadi kalau zaman dulu, kalau sekarang ini disebut Haja dan Haji. Kalau dulu Pak Haji dengan Nyaji. Jadi Nyaji ini adalah Haja. Jadi kalau kita terjemahkan Haja kalau zaman sekarang, seorang perempuan bernama Nyaji atau Haja Nadira, kelahiran Palembang, anak binti kan, karena ada binti itu, anak Kiai Abdul Aziz asal Palembang. Upik Sarimanawati. Upik Sarimanawati nama lengkapnya. Dipanggil Kopi. Dipanggil Kopi. Apa dia pedagang? Pedagang apa? Pedagang apa, Bu? Gorengan, jual kopi. Dari jam berapa jualannya, Bu? Sampai jam 12 malam. Oh, 7 pagi sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Untunglah ada Ibu Upik ini, Ibu Upik yang berinisiatif membersihkan batu nisan. Pakai sikat aku tuh, sikat aku untuk nyuci piring itu lah. Yang membersihkan nisan, akhirnya tersebar kabar bahwa di daerah ini dulunya ada makam, tapi kita tidak tahu itu makam siapa. Nanti akan kita gali lebih lanjut. Bu, nisannya dikubur lagi ya? Apa, Bu? Di nisannya dipendam lagi? Ya, dipendam lagi. Itu jam berapa penemuannya awalnya? Hari apa? Jam 10. Hari apa? Hari Kamis ya? Hari Jumat, Sabtu. Oh. Jumat malam Sabtu. Jam 10 ya? Jam 10. Nah, dia tuh Pak pertama ketemu kan 3 ya. Nah, sudah sekitar jam 12 malam itu ketemu suka lagi. Dialah yang tidak kasih nama itu. Mungkin yang tidak kasih nama itu mungkin kakinya, kaki naik. Kita menuju ke Jawa Barat, Tribuners. Presiden Joko Widodo menghadiri kuliah umum atau Presidential Lecture di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kuliah umum ini diadakan dalam rangka Disnatalis ke-67 Unpar hari ini Senin 17 Januari 2022. Presidential Lecture yang disampaikan Jokowi ialah terkait 3 hal yang kini tengah menjadi fokus perhatian pemerintah untuk masa mendatang. Apa saja itu? Informasinya akan disampaikan oleh rekan Nandri Prilatama, reporter Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nandri. Halo rekan Nandri. Halo Nandri, bisa Anda informasikan tadi Presiden, apa ya saja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat kuliah umum ini? Oke, ya terima kasih Dea. Tadi Parahyangan Bandung, di sana dia memberikan kuliah umum terkait Pancasila dan tradisi gitu. Nah, di sana tuh Pak Presiden memberikan pesan 3 hal yang ia sampaikan, yakni terkait fokus perhatian pemerintah untuk masa mendatang, yaitu percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang dan ekonomi digital. Tadi pemberhentian ekspor bahan baku atau bahan mentah ke negara-negara Eropa. Dan terakhir Pak Presiden juga sempat menyinggung terkait ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur sana. Presiden menekankan bahwa ibu kota baru nanti itu akan menjadi Ya, rekan Nandri, lalu selain melakukan kuliah umum Presidential Lecture ini, apa kegiatan lain yang dilakukan oleh Jokowi di sana? Di Pak Presiden datang ke Universitas Parahyangan dan memberikan kuliah umum. Kemudian setelah memberikan kuliah umum, Pak Presiden lanjut meresmikan pusat pembelajaran, di mana pusat pembelajaran yang ada di Unpar
Unpar itu menjadi salah satu role model yang nantinya bisa diikuti oleh perguruan-perguruan tinggi lainnya. Dan Pak Presiden setelah dari Unpar menuju ke Pasar Sederhana Kota Bandung untuk memberikan bantuan kepada sejumlah pedagang sebelum nantinya dia bertolak ke Kabupaten Purwakarta dan kembali lagi ke Jakarta. Ya, nanti dari pantauan Anda bisa digambarkan bagaimana tadi situasi dan juga kondisi saat kedatangan Presiden Jokowi. Oke, tadi situasional aparat TNI maupun Polri dalam penutupan atau buka tutup berada di pinggir-pinggir jalan hanya untuk menyambut Bapak Presiden Jokowi. Dan tadi sempat juga setelah keluar dari Unpar, Bapak Presiden Jokowi membagi-bagikan kaos kepada masyarakat sekitar. Gitu. Ya. Baik, terima kasih rekan Andri untuk laporan Anda dari Universitas Katolik Parahyangan. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke Jawa Timur. Video penangkapan 2 orang jambret kalung emas dari leher korban di Surabaya yang videonya viral di media sosial. Berdasarkan hasil penyidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya, Kenjeran Surabaya dan MAR warga Semampir Surabaya. Keduanya Surabaya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Luhur. Meter saja dari jarak TKP eksekusi si pelaku itu menarik kabel atau kalung emas ya, mohon maaf. Nah itu memang kemudian dilakukan penyergapan beramai oleh warga, dan warga yang berhasil menangkap 2 pelaku ini berusaha untuk semacam menghakimi. Tapi untungnya di lokasi tersebut terdapat beberapa anggota kepolisian lalu lintas dari Satlantas Polrestabes Surabaya yang kebetulan sedang berpatroli di situ. Kemudian langsung mengamankan 2 orang pelaku ini. Setelah diamankan, kemudian berkoordinasi dengan tim anti bandit Polsek Tambahsari untuk dilakukan penyidikan. Ternyata karena lebih dulu dari pihak Satlantas Polrestabes Surabaya untuk mengamankan, maka pihak kepolisian yang petugas yang ada di lokasi langsung membawanya ke pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Artinya memang langsung kasus tersebut ditangani oleh pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya, karena memang ada tahapan penyidikan untuk insiden kasus curas pencurian dengan kekerasan begitu marak di Kota Surabaya, dan memang mekanisme aksi modus pelaku itu bersifat berkomplot, dan dengan harapan 2 pelaku ini tertangkap, maka polisi bisa melakukan pengejaran untuk terhadap komplotan lainnya dari pelaku yang sudah tertangkap ini. Semacam itu deh. Ya, lalu Luhur, setelah diserahkan ke polisi ini, bagaimana proses penyidikan terhadap 2 penjambret ini? Termasuk rekam jejak aslinya, karena tadi disebutkan bahwa pelaku memang sudah berkali-kali. Ya, ternyata setelah dilakukan penyidikan, informasi awal yang diperoleh oleh pihak penyidik untuk dalam rangka pengembangan, pelaku ini sudah beraksi berkali-kali di seluruh kawasan Kota Surabaya, dan pelaku ini menyasar ini ya, kalangan retas seperti perempuan, wanita yang berkendara sendirian di kawasan jalanan Kota Surabaya, dan tidak teridentifikasi trayek atau rute khusus untuk si pelaku ini menjalankan aksinya, karena memang sifat dari para komplotan ini bersifat mobile ya, mekanisme untuk melakukan kejahatannya mobile, berkeliling Kota Surabaya mencari sasarannya, kemudian ketika mendapati suatu objek sasaran korban, maka si pelaku langsung menjalankan aksinya dengan semacam itu. Jadi langsung menggunakan tangan ya ditarik, jadi mengeksekusi tanpa senjata, semacam itu ya. Ya, terakhir Luhur, berdasarkan data yang Anda dapatkan, berapa kasus kejahatan dengan kekerasan di Kota Surabaya sejak tahun lalu ini terjadi? Oke, untuk catatan dari pihak kepolisian ya, dari pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya, jadi memang untuk kejahatan curas ini di tahun 2020, 2 tahun yang lalu mengalami kenaikan 271 laporan, dan telah terselesaikan di tahun 2021
147 atau 147 laporan. Jadi dari 271 laporan ini sekitar 147 laporan berhasil diselesaikan atau diungkap kasusnya. Kemudian untuk curat juga mengalami hal serupa, yakni 386 laporan terselesaikan, ada 291 laporan. Untuk di tahun 2021 ada 141 laporan dan dari jumlah tersebut ada hampir 140, hampir keseluruhan laporan diselesaikan. Lalu untuk kejahatan curat mengalami penurunan dari 272 laporan yang bisa dieksekusi atau diungkap ya. Diungkap itu ada 328, artinya memang penurunan yang dimaksud adalah bukan penurunan pengungkapan kasus, tapi penurunan kemunculan laporan atas kasus yang terjadi, kasus curat yang terjadi yang dilaporkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Semacam itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pamudi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Video seorang ibu di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang enggan membayar paket COD-nya viral di media sosial. Video yang viral tersebut direkam oleh seorang kurir jasa pengantar barang yang diketahui bernama Aji. Kepada wartawan Tribun Medan, ia pun mencoba menceritakan bagaimana kronologi hingga ibu yang viral itu tidak mau membayar barang yang telah dipesan. Bagaimana pengakuan dari kurir itu akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, ada Muhammad Anil yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Anil. Halo, selamat siang Dea. Ya, selamat siang Anil, silakan bisa diinformasikan bagaimana kejadian ibu yang enggan membayar pesanan dengan sistem cash on delivery atau COD ini. Baik, jadi sebelumnya itu ibu ini memesan barang, pesanan itu melalui salah satu online shop. Jadi kejadian ini di Desa Karangtengah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Jadi ini viral di media sosial. Jadi video viral ini direkam oleh seorang kurir yang mengantar barang tersebut yang diketahui bernama Aji. Jadi kepada saya saat mewawancarai kurir, ia pun mengatakan bahwasanya ibu ini enggan membayar karena pesanan yang dipesan oleh ibu itu tidak sesuai ketika barang itu sudah diantarkan ke ibu tersebut. Jadi kurir ini pun sendiri, ibu ini pun langsung marah-marah kepada si kurir karena tidak sesuai barang yang diantarkan. Namun si kurir langsung merekam aksi ibu itu kan sambil marah-marah, seperti itu Dea. Ya, Anil, bisa diinformasikan barang apa yang dipesan ibu tersebut dan juga dari mana ia membeli barang tersebut? Oke, baik Dea. Jadi barang itu dipesan oleh ibu tersebut dari salah satu iklan yang berada di Facebook. Jadi ini mereka hanya bertransaksi antar individu, tidak melalui aplikasi resmi. Jadi sebenarnya barang yang dipesan oleh ibu itu adalah kaos baju yang dalam pemesanan itu ibu memesan sebanyak 3 kaos baju dengan harga 100.000. Namun ketika barang sudah sampai di tangan si ibu, baju yang ada di dalam pesanan paket tersebut hanya berisikan 1 kaos saja dengan harga 100.000, sehingga ibu tersebut enggan membayar kepada si kurir. Seperti itu Dea. Ya, lalu apa sebenarnya tujuan atau alasan dari kurir tersebut merekam ibu yang enggan membayar pesanan yang sudah diantar ke dirinya ini? Oke, baik. Jadi tujuan dari kurir tersebut merekam aksi marah-marahnya ibu itu karena tidak menerima barang yang sudah diantar, karena ini akan menjadi bukti kurir ke kantornya bahwasanya setelah pengantaran barang tersebut itu kan paket sudah dibuka oleh ibu tersebut, jadi sudah dikoyak segelnya. Jadi dengan adanya video itu membuat kurir semakin mudah untuk mengklaim ke kantor bahwasanya yang merusak pesanan itu bukan kurir tetapi ibu tersebut. Seperti itu Dea. Ya, lalu terkait pengakuan kurir ini, kejadian yang dialami ini merupakan pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi? Baik, jadi kejadian-kejadian serupa dengan ibu ini sudah beberapa kali kerap terjadi khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Namun menurut Aji, kurir, kejadian yang dialaminya oleh ibu yang baru-baru viral ini merupakan kejadian yang paling parah, bahkan ia mengatakan, karena ibu ini ia sudah memohon kepada ibu dan dia sudah memberikan keringanan kepada ibu setelah
pesanan yang dikoyak oleh ibu. Ia meminta kepada ibu untuk melakbankan supaya ia pun gampang untuk memproses kembali ke kantornya. Namun permohonan oleh si kurir tidak dituruti oleh ibu tersebut, dan kesannya ia tidak bertanggung jawab atas pesanan yang sudah dikoyak dan tidak sesuai tersebut. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan Anil sudah melakukan wawancara bersama kurir pengantar jasa barang pesanan. Aji, berikut liputan lengkapnya. Oh, itu gini Bang, kan kebetulan semalam itu saya pas ngantar barang tuh kan. Jadi tidak nggak ada cerita apa-apa gitu kan. Cuman pas saya antar, langsung diambil aja gitu barangnya, dibawa ke kamar gitu kan. Ya saya kira itu mau langsung dibayar gitu kan, silakan diambil, ditaruh dalam mau dibayar itu. Rupanya atau yang dikoyak di dalam barang gitu kan. Terus ibu itu bilang barangnya nggak sesuai gitu, bilang kan dia marah-marah. Makanya langsung saya bilang, Bu, langsung saya videoin, jadi ibu nggak mau bayar atau gimana gitu kan. Terus ya dia bilang dia nggak mau bayar karena dia bilang menurut dia nggak sesuai gitu. Cuman dia nggak ngizinin saya untuk bacakan prosedur barangnya, nggak bisa bacakan COD-nya berapa gitu juga saya belum sempat bacakan, udah dibawa ke dalam. Ibu itu setahu saya sih memesan barang dari itu bukan dari aplikasi resmi, itu kayak kita nemu iklan-iklan di Facebook gitu Bang. Jadi kayak istilah antara individu sama individu gitu, jadi kayak mesennya nggak dari aplikasi resmi gitu. Jadi pada saat itu ibu itu nggak mau membayar? Iya, nggak mau lah Bang, kan menurut dia kan memang barangnya nggak sesuai, jadi dia nggak mau bayar. Makanya saya bilang, saya klaim, udah Bu, lakban aja biar saya enak juga bawa ke kantor gitu kan, jadi saya nggak tambah kerjaan ataupun tinggal langsung dilakban, jadi gampang nanti kita klaim gitu bahwasannya barangnya dirusak sama ibu itu. Ibu itu juga nggak mau. Tahu nggak barang apa yang dibeli? Oh, itu baju, masalah baju. Iya. Jadi sebenarnya memang prosedurnya itu bagaimana Pak? Kalau COD ini emang kalau misalnya kita belanja COD, ya kita seharusnya kita bayar dulu. Kalaupun ada kesalahan atau apa di dalam barang, kan kita bisa video unboxing, kan udah lebih jelas gitu Bang. Kalau udah di video unboxing kan jelas tahu barangnya isinya apa, jadi kita bisa klaim ke tokonya kalau aplikasi resmi gitu kan. Kita beralih ke Manado, Tribuners. Demam berdarah atau DBD bisa saja mengancam anak-anak jika tidak dilakukan pencegahan atau mengenali gejalanya sejak dini. Apalagi di Kota Manado pada bulan Desember 2021 lalu, kasus DBD ada peningkatan. Dr. Felicia Junita Teno, SPA, memberikan tipsnya agar masyarakat bisa mengetahui gejalanya. Dan apa saja itu akan disampaikan rekan Fistel Mukuan, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fistel. Ya, halo rekan Dea. Iya, Fistel, untuk pertama-tama bisa Anda jelaskan terlebih dahulu, informasikan terkait perkembangan DBD di Kota Manado saat ini. Ya, makasih Dea. Memang pada akhir tahun 2021 di Kota Manado, lebih tepatnya pada bulan Desember, karena sering hujan, sehingga ada peningkatan kasus DBD di Kota Manado di beberapa rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Siloam Pal 2. Menurut dokter, pada bulan Desember lalu ada 5 pasien DBD dari anak-anak. Tapi untuk tahun ini di bulan Januari ini sudah tidak ada lagi. Namun di beberapa rumah sakit, salah satunya juga di RS Prof. Kando, ada salah satu pasien yang meninggal dunia akibat demam berdarah ini. Sehingga dari pemerintah terus melakukan pencegahan. Ada di beberapa daerah melakukan fogging atau pengasapan agar tidak terjadi perkembangan jentik-jentik nyamuk. Nah, demikian data dari di Kota Manado, Dea. Ya, baik. Lalu seperti apa, Fistel, gejala DBD yang disampaikan oleh Dr. Valencia ini untuk pencegahan juga? Ya, Dr. Valencia di RS Siloam Pal 2 membagikan sedikit ide kepada anak-anak, karena baginya kesehatan anak-anak adalah yang terutama. Jadi dia memberikan tips, jika panas sudah lebih dari 4 hari berturut-turut, orang tua harus langsung memeriksakan anaknya ke rumah sakit atau
puskesmas terdekat. Jangan ada yang karena hari kelima panasnya sudah turun, sudah tidak lagi membawa anaknya ke rumah sakit, padahal itu salah satu gejala DBD. Dan memang dokter menjelaskan sudah beberapa ibu-ibu yang kecolongan dengan hal itu karena merasa anaknya sudah turun panasnya pada hari kelima, mereka hanya membiarkan, tidak lagi membawa ke rumah sakit atau dokter. Padahal itu salah satu pemicu anak. Jadi dia berharap orang tua jika panasnya sudah lebih dari 4 hari, meskipun di hari kelima turun, jangan memandang enteng dan harus memeriksakan anaknya ke rumah sakit atau dokter atau puskesmas terdekat. Seperti itu Dea. Baik, terakhir, lalu apa saja cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan DBD ini? Ya, Dokter Valencia memberikan juga tips untuk pencegahannya. Masyarakat luas sudah mengetahui untuk mencegah DBD ini harus ada 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Dan dia juga menambahkan bagi masyarakat sebelum tidur agar sekiranya memakai lotion dan kelambu di tempat tidur. Apalagi baginya saat ini di Kota Manado curah hujan yang cukup tinggi, dan dia menyampaikan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah perdesaan atau kelurahan yang merasa ada salah satu pasien DBD agar segera melapor ke kepala lingkungan atau kepala jaga agar segera atau secepatnya dilakukan fogging agar supaya tidak akan terjadi pengembangan jentik-jentik nyamuk. Apalagi bagi dia menghimbau masyarakat jika ada ini magicom, ada yang air sedikit pembuangan di bagian belakang magicom, itu juga harus dibersihkan karena itu bisa saja menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Demikian Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Fistel sudah melakukan wawancara bersama Dr. Valencia Junita Teno, SPA. Berikut liputan lengkapnya. Oke, iya, jadi begini, memang bulan Desember itu memang DBD memang cukup tinggi ya. Jadi kita tuh sebagai masyarakat harus lebih lebih peka dengan gejala dari DBD sendiri. Jadi seperti kita ketahui DBD itu pasti ada infeksi kan, demam berdarah, dengue. Jadi ada infeksi, jadi biasanya pasti ada keluhan panas. Ya, kita harus perhatikan panasnya anak kita. Panasnya itu sifatnya gimana? Jadi biasanya sifatnya tinggi terus menerus. Ya, itu sudah merupakan tanda DBD. Apalagi kalau sudah berlangsung sekitar 1 sampai 4 hari. Nah, itu kita sudah harus waspada. Dan biasanya itu orang tua mungkin merasa kalau biasanya hari kelima kan panas udah mulai turun. Nah, itu kan gejala DBD. Tapi ada kadang-kadang orang tua yang tidak tahu. Jadi mereka anggap, oh hari kelima demam sudah turun, oh anak sudah sehat, sudah sembuh. Nah, biasanya sering kecolongan di situ. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai kakak, kita harus lebih peka. Jadi kalau anak kita atau ada saudara kita itu sudah panas 4 hari, sebaiknya kita segera bawa ke rumah sakit atau ke praktek dokter yang terdekat supaya kita bisa memeriksakan diri anak lebih lanjut, dan ada pemeriksaan darah tertentu untuk kita ketahui diagnosanya apakah ini DBD atau bukan. Mungkin pencegahan awal untuk kalau anak-anak sudah panas itu gimana? Nah, kalau anak sudah panas, ya biasanya kalau anak masih panas 37,5, 37,6, anak masih aktif, kita belum harus memberikan obat anti penurun panas. Tapi kalau anak sudah demam sampai 38, anak sudah tanpa lemah, kita sudah bisa memberikan obat penurun demam. Tapi kembali lagi ke sifat demam berdarah ini akan terus-menerus tinggi. Jadi biasanya kalau kita memberikan antipiretik atau obat penurun panas, demamnya akan turun, tapi beberapa saat kemudian akan naik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, juga tetap mengenakan masker meski Anda sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!